Mimpi dan Jarak, cerpen karya Safa Alzena. Zena, seorang remaja penuh semangat yang tumbuh di jantung kota metropolitan, kini dihadapkan pada realitas baru yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kepindahan mendadak ke sebuah desa terpencil akibat tuntutan pekerjaan ayahnya. Kini dihadapkan pada realitas baru yang jauh dari hiruk-pikuk perkotaan. Kepindahan mendadak ke sebuah desa akibat tuntutan pekerjaan ayahnya. Menjadi babak baru yang tak pernah ia bayangkan. Dunia Zena yang sebelumnya dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit, pusat pembelajaran modern, dan teman sebayanya yang memiliki minat yang sama, kini berubah drastis menjadi hamparan sawah hijau dan interaksi dengan alam yang begitu dekat. Kehidupan di desa memberikan tantangan tersendiri bagi Zena. Ia harus beradaptasi dengan ritme kehidupan yang lambat dan berinteraksi dengan masyarakat desa yang memiliki nilai-nilai dan kebiasaan yang berbeda. Tapi Zena bersikap keras untuk tetap bersekolah di kota walaupun membawa konsekuensi tersendiri. Perjalanan panjang setiap hari membuatnya kelelahan dan mengurangi waktu istirahatnya. Jarak yang jauh juga membuatnya sulit untuk aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Namun Zena tetap berpegang teguh pada pilihannya karena ia percaya bahwa pendidikan yang berkualitas akan membantunya mencapai cita-citanya. Setiap hari Zena terbangun pukul 4 pagi dan berangkat pukul 5 pagi. Gelap masih menyelimuti desa, hanya suara jangkrik dan kokok ayam yang menemani. Bersama ayahnya, ia berangkat ke kota dengan mobil kesayangannya. Perjalanan pagi itu terasa panjang bagi Zena. Ia merindukan saat rumahnya di kota yang dekat dengan jarak sekolahnya. Namun ia tak bisa berbuat banyak. Sepulang sekolah di kota, Zena harus naik kereta sendirian untuk pulang. Kelelahan setelah seharian bersekolah membuat perjalanan pulang terasa menyiksa. Suatu sore saat kereta yang biasa ia tumpangi tiba-tiba mogok di tengah perjalanan. Hati Zena mencelos, bayangan akan malam yang panjang dan sepi stasiun kecil itu membuatnya panik. Air matanya mengalir deras membasahi pipinya. Zena memeluk lututnya erat-erat, matanya menerawang kegelapan. Setiap bunyi jangkrik dan deru angin seakan memperkuat kesepian menyelimuti dirinya. Kenapa harus aku yang mengalami ini? Dirinya, air matanya kembali mengalir deras. Jarak yang membentang antara rumah dan sekolahnya terasa begitu panjang, bagai jurang yang tak mungkin ia lewati. Zena menggigit bibirnya, berusaha menahan isak nangis. Ia mengingat-ingat perkataan ibunya yang selalu mendukung keputusannya untuk tinggal di kota dan mengejar mimpinya. Namun saat ini, semua harapan itu terasa begitu rapuh. Apakah aku terlalu egois? Gumannya dalam hati. Ia merasa bersalah telah membuat orang tuanya khawatir. Di satu sisi ia merindukan kehidupan di kota, namun di sisi lain ia juga takut menyewakan orang yang paling ia sayangi.
Saat pikiran Zena sedang terbang kemana-mana, ia terjatuh dan kakinya terkilir. Kring, kring, tiba-tiba ponsel Zena berdering. Ia mengangkatnya dengan ragu. Suara di seberang sana adalah suara Arkan, sahabatnya. "Halo Zen, aku dengar kata kamu mogok, kamu baik-baik saja?" tanya Arkan dengan nada khawatir. Zena terdiam sejenak, lalu dengan suara bergetar ia menceritakan semua yang terjadi. "Jangan khawatir, aku akan segera ke sana," ujar Arkan meyakinkan. Zena merasa sedikit lebih tenang mendengar suara sahabatnya. Tanpa ragu, Arkan langsung bergegas menemui Zena. Arkan langsung menggendong Zena ke rumah sakit. Di rumah sakit, dokter menyarankan Zena untuk beristirahat total selama beberapa hari. Zena merasa sangat sedih dan frustasi. Ia merasa tidak berguna karena tidak bisa mengikuti pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler. Di tengah kesedihannya, Zena teringat akan pesan ibunya. "Zena, kemanapun kamu pergi, jadilah anak yang kuat dan berani." Kata-kata ibunya itu memberinya kekuatan. Setelah beberapa hari beristirahat, Zena merasa lebih baik. Ia sudah bisa berjalan kembali, meskipun masih sedikit pincang. Zena sangat berterima kasih kepada Arkan atas semua bantuannya. Kembali ke sekolah, Zena semakin bersemangat. Ia belajar lebih giat dan selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik. Sejak kejadian itu, hubungan Zena dan Arkan semakin erat. Arkan tidak hanya menjadi teman, tetapi juga seperti kakak yang selalu siap membantunya. Dengan Arkan, Zena merasa lebih percaya diri untuk menghadapi tantangan baru di sekolah. Arkan selalu membantunya. Sekian cerpen yang Safa dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.